بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Masyriq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan kembali melanjutkan serial pembahasan kita tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Sejauh yang saya ingat, pertemuan kisah-kisah dalam Al-Quran baru dua kali. Yang pertama muqaddimah, kemudian yang kedua, ada yang masih ingat? Kalau nggak ingat kita ulangi lagi. Kalau saya tidak salah, yang kedua itu tentang Adam, Nabi Adam ya. Nabi Adam, kalau tidak salah. Ini berarti yang ketiga insyaallah. Kisah-kisah Quran edisi subuh, Sabtu subuh. Insyaallah pada pagi hari ini kisah yang akan kita angkat adalah kisah yang menjadi cerminan dari dua Asmaul Husna yang paling sering diangkat di dalam Al-Quran. Dua Asmaul Husna yang muncul atau yang datang, yang dibentuk dari kalimat yang sama, kata yang sama, tapi menjadi dua Asmaul Husna yang berbeda. Berangkat dari kata rahmat, tetapi kemudian menjadi dua Asmaul Husna yang berbeda. Yang pertama Ar-Rahman dan yang kedua Ar-Rahim. Sama-sama dibentuk dari kata rahmat. Karena dalam bahasa Arab, kalimat-kalimat atau kata-kata yang dibentuk dari huruf yang sama, maknanya pasti tidak akan jauh berbeda. Rahman, Rahim berasal dari kata rahmat. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi Rasul, Allah Subhanahu wa taala kenapa memisahkan, membedakan antara Rahman dengan Rahim? Insyaallah akan sangat terlihat dalam kisah yang akan kita angkat pagi hari ini. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Rahman yang Maha Pengasih, Rahim yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Apa perbedaannya? Para ulama kemudian menjelaskan, Ar-Rahman ini rahmat yang sifatnya umum, rahmat yang sifatnya kepada seluruh makhluk tanpa pandang bulu. Terjemahan bahasa Indonesianya, ngasih, Maha Pengasih.
Allah kalau ngasih, Allah tidak pernah pandang bulu. Karena kalau Allah ngasih pandang bulu, yang banyak bulunya yang banyak dikasih. Allah kalau ngasih tidak pernah lihat-lihat. Dia beriman atau dia kafir. Oh, yang kafir nggak dikasih, yang beriman dikasih. Enggak. Allah kalau ngasih, Allah tidak pernah membedakan. Dia taat, dia maksiat. Yang taat dikasih, yang maksiat juga dikasih. Qarun dikasih. Bahkan di dalam Al-Quran, cerita kita bukan cerita tentang Qarun. Ini insya Allah pada waktunya kita cerita Qarun. Qarun dikasih, Fir'aun dikasih. Qarun dikasih harta yang berlimpah, Fir'aun dikasih kekuasaan yang luar biasa, Namrud dikasih. Siapa lagi? Bill Gates dikasih. Agamanya bukan Muslim, dikasih. Pengacara terkenal Amerika, siapa itu? Oprah Winfrey dikasih. Dikasih. Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis dikasih. Apa yang dikasih oleh Allah kepada iblis? Kita tahu iblis minta sama Allah dan permintaannya tidak elem-elem, bahasa Indonesianya. Tidak kagok. Iblis minta sama Allah, kata iblis, Rabb anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, seiblis-iblisnya iblis. Iblis masih memanggil Allah dengan panggilan Rabb, masih mengakui rububiyahnya Allah. Rabb, panjangkan umurku, tangguhkan usiaku sampai hari kebangkitan. Iblis masih memanggil Allah dengan Rabb. Iblis masih minta kepada Allah. Iblis yakin kalau umur di tangan Allah. Iblis tahu kalau hari kiamat itu ada. Dan iblis minta panjang umurnya sama Allah, bukan sama malaikat maut. Nggak ada ceritanya kan ke malaikat teh, nggak ada. Ke malaikat maut teh Jibril temu ka dicabut nyawa tehnya. Nggak ada ceritanya. Seiblis-iblisnya iblis kalau minta masih sama Allah. Iblis. Lalu di mana manusia yang mintanya ke batu, ke tangkal, dan seterusnya. Eta iblis saja minta sama Allah. Iblis mintanya nggak tanggung. Panjangkan umur saya sampai hari kebangkitan. Tapi punten, jangan salah persepsi. Oh, iblis ternyata masih mengakui Allah itu ada. Oh, ternyata iblis kalau berdoa sama Allah. Oh, ternyata iblis percaya ya ada hari kiamat. Berarti iblis beriman atau tidak? Iblis percaya Allah ada? Percaya. Makanya mintanya sama Allah juga karena percaya Allah ada. Bukan cuma sekedar percaya. Kalau percaya, bahkan memberikan pengakuan kalau Allah itu yang memegang usia, memegang umur. Bahkan iblis percaya hari kiamat ada, makanya minta panjang umur sampai hari kiamat. Lebih dari itu, iblis percaya surga itu ada. Karena iblis mantan penghuni yang terusir. Iblis percaya surga ada, tapi pertanyaan terbesarnya supaya nggak salah persepsi. Oh, kalau begitu iblis beriman dong. Apakah iblis beriman? Tentu mencari jawabannya harus dari Quran Sunnah, jangan dari sugan cenah. Al-Quran dan As-Sunnah, bukan As-Sugan dan As-Cenah. Sugan we tage, cenah cek beja. Landasan kita bukan sugan cenah, tapi Quran Sunnah. Kata Al-Quran, bukan kata saya. Ini jangan kemudian si Ustadz radikal mengkafir-kafirkan iblis, bukan. Ini mah kata Al-Quran. Kata Al-Quran, iblis kafir. Aba wa qulna ya
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis kafir. Nah, bukan bahasan kita, intinya Iblis minta sama Allah, Rabb, panjangkan umur saya, tangguhkan usia saya, ila yaumi yub'atsun, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Pertanyaannya, ada makhluk yang sombong, ada makhluk yang menolak perintah Allah, ada makhluk yang terusir dari surga, sekarang minta sama Allah. Pertanyaannya, dikasih tidak sama Allah? Ini kalau ke manusia sudah sombong, membangkang, diusir, minta dikasih mual ke orang bararaah. Yang sudah dikasih juga mungkin ditarik. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah sudah begitu, kasih. Allah kalau ngasih tidak pandang bulu, bahkan iblis pun dikasih. Iblis minta dikasih, tak panjang umur. Fir'aun dikasih, Qarun dikasih. Rahman Maha Pengasih, kasih. Rahim Maha Penyayang. Kalau Allah yang membedakan rahmatnya menjadi dua, Rahman Rahim, Rahman itu berlaku umum, Rahim itu berlaku khusus, maka Rahim diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Allah yang Maha Penyayang. Sehingga kalau dengan terjemahan bahasa Indonesia lebih enak kita memahaminya. Tidak setiap Allah ngasih itu karena Allah sayang. Tidak setiap Allah ngasih Allah sayang. Karena Rahman berlaku umum, Rahim berlaku khusus. Rahman untuk semua makhluk, Rahim hanya untuk makhluk-makhluk tertentu. Yang dapat rahmannya Allah belum tentu dapat rahimnya Allah. Fir'aun dikasih apa karena Allah sayang kepada Fir'aun? Qarun dikasih apa karena Allah rahim kepada Qarun? Rahman iya, rahim enggak. Orang kafir dikasih apa karena orang kafir disayang, dirahim? Sehingga kata Rasulullah begini, kalau seandainya dunia itu buat Allah seperti sayap nyamuk, seharga seperti sayap nyamuk, ada harganya seperti sayap nyamuk, kata Rasulullah, Allah nggak akan ngasih buat orang-orang kafir walaupun seteguk air minum. Sehingga Bapak Ibu rahimahullah, salah besar kalau kita mengukur sayang Allah dengan apa yang sudah Allah kasih. Rahman itu ngasih, Rahim itu nyayang, sayang. Rahman ngasih, kafir kasih, mukmin kasih. Rahman itu ngasih, taat dikasih, maksiat juga dikasih. Rahman itu ngasih, iblis dikasih, Rasulullah juga dikasih, kasih. Tapi kalau Rahim, hanya orang yang taat, hanya orang yang mukmin, hanya orang yang soleh yang disayang. Salah besar kalau mengukur sayangnya Allah dengan apa yang Allah kasih. Salah besar kalau kemudian, oh saya disayang oleh Allah. Apa tandanya saya disayang oleh Allah? Oh saya banyak dikasih sama Allah. Salah besar. Kenapa? Oh kalau begitu Qarun yang paling disayang. Oh kalau begitu Firaun yang paling disayang. Oh kalau begitu iblis yang paling disayang, umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Salah besar kalau mengukur sayang Allah dengan apa yang dikasih. Salah. Sehingga dalam surat Al-Fajr ada ayat begini,
Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun manusia itu kata Allah kalau diuji dengan diberikan kebaikan, dimuliakan, dikasih nikmat, dia bilang ha Rabbi akraman, Tuhan saya memuliakan saya. Tahu dari mana Tuhan memuliakan? Nih lihat, saya dimuliakan, saya diberi nikmat, saya dikasih segalanya, saya dibukakan dunia. Ini karena Tuhan sayang sama saya. Adapun manusia ketika diuji dengan disempitkan rezekinya, dicukupkan, dipaskan, dia akan bilang Rabbi ahanan, Tuhan menghinakan saya, Tuhan benci kepada saya, Tuhan gak suka kepada saya. Apa buktinya? Ini lihat, saya gak dikasih dunia, saya dikasih sakit dan seterusnya, saya dikasih musibah. Ini karena Tuhan menghinakan saya, kata Allah. Nah, jangan menggunakan ukuran kasih untuk sayang karena ukuran yang berbeda. Rahman itu umum. Kasih. Ada yang ngasih bukan karena sayang. Kalau bahasa Sundanya nyungkun. Dikasih tapi dengan cara tidak disayang, nyungkun. Butuh naon? Tah atuh. Naon deui? Tah. Naon deui? Tah. Dikasih tapi tidak disayang. Dan kadang karena Rahman dengan Rahim itu dua bentuk yang berbeda, kadang Allah tidak ngasih belum tentu tidak sayang. Kadang justru sayangnya itu dengan cara tidak ngasih. Ngasih belum tentu tanda sayang, tidak ngasih belum tentu tidak sayang. Ada kalanya ngasih justru karena tidak sayang, istidraj teh. Ada kalanya enggak ngasih justru tanda sayang. Saya pengen nanya ke ibu-ibu ayeuna. Bu, ibu hoyong gaduh caroge anu ngasih tapi enggak sayang atau sayang tapi tarah ngasih, pilih yang mana ibu? Ngasih tapi butuh naon deui ta, butuh naon deui ta, butuh naon deui ta, tapi enggak sayang atau sayang luar biasa sayang. Pak bulanan Pak, sing sabar we nya bunya. Pak bulanan Pak, Bu ibu tak mani dipikanya ku bapak. Pak beas Pak, Bu I love you Bu. Disayang tapi enggak dikasih. Ada anak kecil, Pak hayang motor Pak. Bu hayang motor Bu. Pak tuh Pak hayang motor Pak, rencangan tos gaduh motor. Bu atuh Bu hayang motor. Pak adek karek ke 8 tahun. Ini orang tua yang sayang tidak? Kenapa tidak ngasih? Sesama manusia saja kadang enggak ngasih itu justru tanda sayang. Karena kalau dikasih mungkin bisa bahaya, cilaka dan seterusnya. Allah lebih tahu untuk kita. Sehingga kadang tidak dikasih itu justru tanda sayang. Cerita kita tentang ini, kisah kita tentang ini. Apa kisahnya? Mau ke di mana panjang pisan. Contoh lagi misalnya. Tidak setiap kita ngasih sesuatu itu karena ada sayang. Kita main ke mall, ambil tiket parkir, kemudian belanja, balik lagi ke tempat parkir, ngasih tiket parkir plus ngasih uang parkir. Apa karena kita sayang ke yang jaga parkirnya? Kan tidak. Ngasih mah ngasih, tidak ada
tidak ada urusan sayang, kasih karena kewajiban. Rahman Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang. Jangan menggunakan parameter ukuran sayang Allah dengan apa yang dikasih. Karena kadang apa yang tidak dikasih itu justru tanda sayang. Kalau tanda sayang itu adalah apa yang Allah kasih, tentu yang harus paling banyak dikasih adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sosok yang paling penyayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau mestinya yang paling banyak dikasih di dunia. Tapi ternyata apa yang didapatkan oleh Rasulullah di dunia tidak semua dikasih oleh Allah. Bahkan beliau mendapatkan cacian, makian dan seterusnya lah. Kisah kita ini kisah tentang dua sosok, yang satu ulul azmi, yang satu sosok yang masih diperdebatkan apakah nabi atau manusia biasa. Tapi saya secara pribadi cenderung kalau sosok ini adalah nabi. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa bukan sembarangan nabi, nabi, rasul, ulul azmi. Tidak setiap nabi rasul, tapi kalau rasul pasti nabi. Tidak setiap rasul ulul azmi, tapi kalau ulul azmi pasti rasul. Nabi, rasul, ulul azmi. Musa saat itu ulul azmi. Sementara ulul azmi hanya ada 5. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khidir bukan ulul azmi. Ini posisi Nabi Musa di sini. Di mana posisi Nabi Khidir? Yang pasti bukan ulul azmi. Satu. Yang pasti bukan rasul. Kemungkinan terbesar itu nabi. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan manusia biasa. Jadi berapa jaraknya antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Minimal 2. Ini ulul azmi, ini nabi. Ini kalau bahasa kampus S1, S2, S3. Minimal Nabi Khidir itu S1, Nabi Musanya S3. Yang S3 belajar kepada yang S1, gitulah. Ada nabi, rasul, ulul azmi belajar kepada Khidir. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa untuk belajar. Kenapa Allah perintahkan untuk belajar Nabi Musa kepada Khidir? Berawal dari ini, kalau kita ingin cari referensinya bisa di surat Al-Kahfi atau di hadis riwayat Bukhari, bab tentang kalau seseorang ditanya siapa yang paling pintar. Kalau kita ditanya siapa yang paling pintar, penjelasannya ada di hadis ini. Nabi Musa sedang orasi, ceramah. Ceramah di depan Bani Israel. Selesai ceramah, Bani Israel ada yang nanya. Sesi tanya jawab dibuka. Pertanyaannya tidak tentang materi, di luar materi. Pertanyaannya dari Bani Israel, Musa, ayyun nasi a'lam? Kata Bani Israel, Musa, orang yang paling pintar di dunia siapa? Nabi Musa melihat di depan Bani Israel, melihat itu Fir'aun, orang Mesir. Kata Nabi Musa, saya. Jawaban Nabi Musa ini menurut kita benar, menurut kita. Karena Nabi, Rasul, ulul azmi paling tinggi. Kita di mana? Oh, kita mah di handapun karpet jauh bisa. Nabi Musa ulul azmi, Nabi Rasul ulul azmi. Nabi Musa saat ditanya siapa yang paling pintar, dilihat saya. Benar menurut kita sebagai manusia biasa. Tapi di depan Allah Subhanahu wa taala jawaban ini jawaban yang dikoreksi.
turun malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Musa, ada orang yang lebih pintar dari engkau dan Allah perintahkan engkau untuk menuntut ilmu kepada orang tersebut. Di mana orangnya? Kata malaikat Jibril, orangnya ada di antara dua pertemuan lautan. Pertemuan dua lautan. Pergi ke sana, bawa bekal. Berangkatlah Nabi Musa, Bani Israel ditinggalkan. Apa artinya? Ternyata Nabi Musa dengan Bani Israel itu kan dakwah. Nabi Musa berguru itu mencari ilmu. Oh, ternyata mencari ilmu dengan berdakwah itu sama-sama penting. Dakwah saja Nabi Musa sampai ditinggalkan Bani Israel untuk mencari ilmu. Dua-duanya penting. Dititipkanlah Bani Israel ke saudaranya Harun. Nabi Musa kemudian pergi mencari ilmu. Ini kalau ingin melihat ayat Al-Qur'annya di surat Al-Kahfi ayat ke-60 sampai 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nabi Musa ketika berangkat pergi ngaji, Nabi Musa ketika pergi berguru, ngajak temannya, ngajak pemudanya. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Saya enggak akan berhenti berjalan sampai saya ketemu dua buah lautan, pertemuan dua lautan, atau saya akan terus berjalan bertahun-tahun. Falamma balagha majma'a bainihima. Ketika Nabi Musa sudah lewat ke lokasi tujuan, Nabi Musa dengan pemudanya, dengan kawannya lupa bekal mereka. Punten. Apa bekalnya Nabi Musa? Allah kalau mengabadikan sesuatu di dalam Al-Quran itu pasti punya makna. Tidak ada yang disebut di dalam Al-Quran yang sia-sia. Bahkan cuma satu huruf, nggak ada yang sia-sia. Pemilihan huruf itu ada maknanya. Kenapa wa, kenapa fa, kenapa summa, kenapa au, ada maknanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bekalnya Nabi Musa? Dan bekalnya Nabi Musa disebut oleh Allah, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Nabi Musa itu lupa dengan bekalnya. Bekalnya adalah ikan. Punten, Nabi Musa sedang mencari ilmu, bekalnya disebut oleh Allah ikan. Apa kira-kira hubungannya? Apa kira-kira maknanya? Seolah Allah pengen bilang begini, bekal terbaik seseorang dalam mencari ilmu itu adalah ikan. Nutrisi terbaik bagi seorang pencari ilmu itu adalah ikan. Kalau Allah mengabadikan sesuatu di dalam Al-Quran, pasti karena ada hikmahnya. Kenapa diabadikan bekalnya Nabi Musa itu ikan? Karena Nabi Musa sedang mencari ilmu, proses mencari ilmu. Nutrisi yang diabadikan adalah ikan. Pertanyaannya lagi, ikan apa yang dibawa oleh Nabi Musa? Ikan tawar atau ikan air laut? Kita tahu di cerita Nabi Musa ini, ikan laut. Ikannya ikan laut. Sehingga hari ini kita tahu, oh ternyata nutrisi otak yang paling baik omega 3 dan itu dari ikan, mengandung DHA dan EPA. Naon lah nukarar itu pokoknya nama. Maka mungkin wallahu a'lam bishawab, kenapa penduduk negara yang banyak mengkonsumsi ikan cenderung cerdasnya di atas rata-rata? Negara mana yang Jepang tuh kening terang. Jepang. Nah, maka mulai sekarang kata Ibu Susi, makanlah ikan, kalau tidak ditenggelamkan. Ikan. Tidak sia-sia Allah Subhanahu wa taala menyebut bekal Nabi Musa ketika mencari ilmu adalah hut, ikan. Ikannya ikan laut. Kalau saya tidak salah ikan salmon yang paling tinggi omega 3-nya.
Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Lupa bekalnya, ditinggalkan, kemudian jalan. Ini bekal perjalanan, lupa. Jalan Nabi Musa sampai ketika siang hari. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Kata Nabi Musa, tolong dong siapkan ghoda kita. Bapak Ibu, makan dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Kalau di kita kan makan pagi, makan siang, makan malam. Makan. Namanya sama, makan. Bahasa Inggris dibagi menjadi 3 berbeda. Breakfast, lunch, dinner. Bahasa Arab juga sama, namanya beda. Sarapan bahasa Arabnya fatur. Makan siang bahasa Arabnya ghoda. Makan malam bahasa Arabnya asha. Fatur, breakfast, ghoda, lunch, dinner, asha. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Musa, atina ghada'ana. Tolong dong siapkan makan siang kita. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita sudah capek nih, perjalanannya sudah cukup jauh. Punten. Apa hikmahnya Allah menyebut ghoda, makan siang? Ini saya tidak tahu ilmu gizi, tapi berangkat dari ayat ini saya punya keyakinan kalau tadi nutrisi terbaik untuk otak bagi orang yang sedang menuntut ilmu itu adalah ikan, dan waktu terbaik untuk mengkonsumsinya itu di siang. Ghada'ana. Walaupun halal dikonsumsi di pagi hari, halal dikonsumsi di malam hari, tapi ketika Allah menyebut ikannya diminta untuk dimakan siang, saya punya keyakinan ini waktu yang terbaik untuk mengkonsumsi nutrisi tadi. Apa kata temannya Musa? Yusha' bin Nun namanya kalau dalam tafsir. Ara'aita id awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Musa, mohon maaf, ingat enggak tadi waktu kita istirahat? Ya, terus kenapa? Waktu Anda istirahat, saya terbangun, bekal kita, ikan kita, itu tiba-tiba ikannya hidup. Ikan yang sudah kita siapkan untuk sarap makan, tiba-tiba ikannya hidup, dia keluar dari keranjang, kemudian dia jalan, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Akhirnya dia masuk ke dalam bahar, laut. Ikannya ikan laut. Masuk ke dalam laut dengan cara yang ajaib. Kata Nabi Musa, dzalika ma kunna nabghi. Itu tempat yang kita cari-cari. Ayo datang. Datanglah Nabi Musa ke tempat ikannya hilang. Dan di tempat ikannya hilang, Nabi Musa menemukan gurunya, yaitu Nabi Khidir. Apa artinya? Di tempat Nabi Musa kehilangan bekal perut, di situ Allah mempertemukan Musa dengan sosok yang bisa mengisi otak dan hati Nabi Musa. Apa artinya? Bahwa kadang untuk mengisi ini dan ini kita harus rela mengorbankan ini. Di tempat kita kehilangan mengorbankan isi perut, Allah akan ganti dengan isi kepala dan isi hati. Mengisi kepala, dan kita kalau sekolah ya ada biayanya. Tunjang kuliah, sekolah dan seterusnya. Itu kalau biaya sekolah kita dari SD sampai kuliah dikumpulkan, dibelikan seblak, wareg kita insyaallah. Jadi Nabi Musa berjumpa dengan sang guru itu di tempat Nabi Musa kehilangan bekal makan. Ketemulah. Dan ketika berjumpa, singkat cerita, kata Nabi Musa, hal attabi'uk. Allah Subhanahu wa taala menyebut ciri gurunya Nabi Musa dengan sifat 2.
Sifat Nabi Khidir ada 2 di dalam surat Al-Kahfi diabadikan. Fawajada fiha dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Gurunya Nabi Musa itu punya 2 sifat. Sifat yang pertama rahmat, sifat yang kedua ilmu. Yang pertama sifatnya rahmat, yang kedua ilmu. Rahmat itu penyayang kalau bahasa kita, ilmu ya punya ilmu. Kalau penyayang tapi nggak punya ilmu, apa yang mau diajarkan? Kalau punya ilmu tapi nggak punya sifat penyayang, kasihan ke muridnya. Jadi 2 sifat dosen, 2 sifat guru, 2 sifat pendidik, 2 sifat pengajar, punya ilmu dan punya rahmat. Tolong digarisbawahi karena kita tadi muqaddimahnya tentang rahmat, Rahman, Rahim. Gurunya Nabi Musa kata Allah, atainahu rahmatan min indina, punya sifat rahmat. Tolong garis bawahi 100 kali, rahmat. Datang Nabi Musa, kemudian Nabi Musa daftar. Hal attabi'uk, bolehkah saya menjadi pengikut Anda? Tolong dong diaksep, saya pengen jadi follower. Nah, itulah kalau bahasa hari ini. Hal attabi'uka, saya pengen jadi pengikut Anda. Bolehkah saya jadi murid Anda? Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, nanti tolong ajarkan ilmu yang Anda miliki. Jawaban Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, mohon maaf, Anda tidak bisa bersabar bersama saya. Punten. Di mana posisi Nabi Khidir? Di sini. Di mana posisi Nabi Musa? Di atas. Kenapa Nabi Musa itu punya julukan Ulul Azmi? Ulul Azmi itu artinya pemilik tekad yang kuat. Ulul Azmi itu karena punya kesabaran yang luar biasa. Pas lagi ini gelarnya Ulul Azmi. Estilu doktor di bidang sabar, gitulah Ulul Azmi teh. Tiba-tiba pas mau belajar sama Khidir, bolehkah saya berguru kepada Anda? Doktor di bidang sabar berguru kepada Khidir. Kata Khidir, mohon maaf, kamu gak bisa sabar dengan saya. Kira-kira kalau kita di posisi Nabi Musa, emosi tidak? Ari didinya naon atuh titelna doktor. Ulul Azmi, ari didinya naon? Ulul Azmi lain. Nah nyebut saya gak bisa sabar. Ulul Azmi bisa sabar ku Allah, ari didinya naon? Nabi Musa tahu tuh. Kata Nabi Musa, satajiduni insyaallah. Insyaallah saya akan bersabar. Insyaallah saya akan bersabar. Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Insyaallah saya enggak akan durhaka, saya insyaallah enggak akan bermaksiat, saya insyaallah enggak akan melanggar aturan apapun. Oke, angkat. Silahkan daftar ulang. Syaratnya apa? Nggak ada nggak ada biaya gedung, nggak ada SPP, nggak ada. Apa tuh syaratnya? 1 saja. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Syaratnya cuma 1. Jangan dulu nanya sebelum sesi tanya jawab dibuka, gitu. Jangan dulu nanya sebelum nanti saya ceritakan apa yang saya lakukan. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Pokoknya jangan dulu komentar, jangan dulu nanya, jangan dulu komplain sampai saya buka sesinya. Oke, siap. Cuman 1 syaratnya, cuman 1. Gampang lah. Bukan 10, bukan 1. Oke, 1. Berangkat Nabi Musa dan belajar ala Nabi Musa dan Khidir itu ternyata learning by doing. Langsung praktek, terjun dan belajarnya tidak di dalam ruangan tapi langsung keliling. Pelajaran pertama, mata kuliah pertama, lokasinya di atas perahu. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinah
Naiklah mereka ke atas perahu. Saat mereka naik ke atas perahu, nyebrang, kan tadi pertemuan dua lautan lokasinya. Pertemuan dua lautan, naik Nabi Musa, Nabi Khidir ke atas perahu, nyebrang, turun dari perahu, Nabi Musa mau bayar, kata yang punya perahu, oh nggak usah, ini saya kenal, Khidir orang baik, nggak usah bayar. Ada orang baik yang ngasih tumpangan gratis, mau dibayar uang transportasinya nggak usah, ini Nabi Khidir dan seterusnya, biarkan. Pergi pemilik perahunya, Nabi Khidir kemudian merusak perahunya. Nabi Musa bingung. Nah, kita yang kelakuan guru orang teh, gitulah kalau bahasa kita. Sehingga Nabi Musa komplain, "Akhraqta litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra." Engkau merusak perahu ini. Perahu ini sudah ngasih tumpangan gratis pemiliknya. Engkau pengen pemilik perahu ini tenggelam. Ada orang baik yang sudah ngasih tumpangan gratis, dirusak perahunya. Itulah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kenapa ada orang baik justru malah kena musibah, perahunya dirusak. Rahman Rahim. Kata Allah, gurunya Nabi Musa itu punya sifat rahmat. Muncul pertanyaan, di mana rahmatnya kalau orang baik yang sudah ngasih tumpangan gratis, perahunya dirusak? Ibarat teman kita, tetangga kita, saudara kita sudah ngasih tumpangan gratis, mereka mana jajabkeunlah ka bumi ka Cimahi mungun mangga jajabkeun sampai ka Cimahi, kata yang nganter, "Kang, kenging ngiring ka Jamban." "Oh, mangga." Dia ke toilet, kita balik lagi ke tempat parkir. Kempesan. Kurang lebih begitu. Orang sudah ngasih tumpangan gratis, motornya dikempesan. Orang sudah ngasih tumpangan gratis, perahunya dirusak. Nabi Musa komplain, mempertanyakan, "Cenah rahmat," kata Allah teh, "atainahu rahmat." Apa seperti ini rahmatnya? Orang baik dirusak. Satu. Di mana letak rahmatnya kalau orang baik justru malah perahunya dirusak? Tanda tanya. Dua. Kata Nabi Khidir, tuh kan, sudah saya bilang, engkau nggak bisa bersabar. Jalan lagi. Oke, kata Nabi Musa, tolong maafkan, saya nggak akan komplain lagi. Jalan. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulama. Jalan, mereka ketemu anak-anak lagi main, dilihat sama Nabi Khidir, dipanggil salah satu, "Jang ka dia." Ceritanya Nabi Khidir bisa bahasa Sunda. Dipanggil anak kecilnya, "Jang ka dia." "Aya naon, Pak?" "Ka dia." "Yuk orang jalan-jalan." Fantalaqa hatta idza laqiya ghulama. Dibawa ke tempat yang sepi di depan Nabi Musa, Khidir punten. Faqatalah, dibunuh. Nabi Musa kaget. Ini guru yang penuh rahmat. Mana rahmatnya kalau anak kecil yang tidak bersalah dibunuh? Nabi Musa mempertanyakan, "Aqatalta nafsan zakiyah bi ghairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra." Engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah, jiwa yang suci, engkau sudah melakukan perbuatan yang mungkar. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Anak kita yang tidak berdosa, anak kita yang tidak bersalah, anak kita yang suci, tapi dia sakit, dia yang dirawat, kita yang banyak dosa, kita yang merawat. Kadang kita mikir begini, ya Allah, atau anak saya teh salah apa? Saya atau yang harusnya sakit mah bukan anak saya. Kata Nabi Musa, "Kenapa engkau melakukan ini?" Kata Nabi Khidir, "Alam aqul lak." Nanti lihat di surat Al-Kahfi. Jawaban Nabi Khidir di peristiwa pertama dengan jawaban Nabi Khidir di peristiwa kedua itu beda. Kalau di peristiwa pertama Nabi Khidir cuma bilang, "Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Kalau di peristiwa yang kedua, "Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Ada tambahan laka. Kalau yang pertama, kan sudah saya bilang, enggak akan sabarlah. Kalau yang kedua, kan sudah saya bilang kepada Anda, kamu gak bisa sabar. Apa bedanya?
Kalau kesalahan yang pertama nggak tunjuk hidung, kalau kesalahan yang kedua sudah mulai tunjuk hidung, geus dibejaan kadidinya teh. Nah, gitu lah. Murid lagi ribut, kita lagi ngajar. Sudah, kita tahu yang ributnya ada di pojok sebelah kiri. Sudah, semuanya jangan ribut. Sudah, semuanya jangan ribut. Sudah. Nggak tunjuk hidung. Tapi masih ribut juga. Kamu, sudah saya bilang jangan ribut. Yang kedua kali itu makin kencang. Alam aqul lak innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Musa, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Itu katakan. Kalau saya nanya lagi, kalau saya mempertanyakan lagi, sudah, saya nggak akan lagi menjadi murid Anda. Jalan, mata kuliah yang kedua gagal. Mata kuliah yang pertama tidak berhasil, mata kuliah yang kedua juga sama. Mata kuliah yang ketiga, inilah hebatnya pendidikan Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa dengan yakin mengatakan, saya tidak akan bertanya lagi. Kalau saya bertanya lagi, saya nggak akan menemani lagi. Kita putus saja. Saya nggak akan jadi murid lagi. Kenapa dengan yakin Nabi Musa mengatakan demikian? Karena Nabi Musa, orang kalau sudah dua peristiwa berturut-turut itu bisa mengambil kesimpulan. Misal begini, dosen datang ke kampus ngajar, setiap kali ngajar, pertemuan pertama ngajar, membelakangi murid, nulis terus-terusan. Jadi menjelaskan terus selama kuliah 90 menit itu selalu ngadep tembok. Nah, inilah kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Nah, dosen teh gitu ngajarna kayak mungkin pertemuan pertama. Pertemuan kedua datang lagi. Mata kuliah kali ini adalah tentang misalkan. Ya, Bapak akan jelaskan, ngadep tembok lagi. Selesai 90 menit. Terima kasih. Ini mata kuliah kita hari ini. Kalau sudah dua kali, yang ketiga orang pasti mikir, ngalik tembok deui geura mah. Kalau sudah dua kali, itu pasti akan terbentuk pola. Sehingga kata Nabi Musa, kalau orang baik yang sudah ngasih tumpangan gratis saja perahunya dirusak. Kalau anak kecil yang tidak berdosa saja dibunuh, anu katilu, kudu siap. Semakin parah sih kan anu katilu. Sudah siap. Makanya Nabi Musa dengan yakin, kalau saya nanya lagi, sudah, saya nggak akan jadi murid lagi lah. Saya sudah siap. Karena polanya sudah terbentuk. Jalan. Tapi apakah pola seperti itu yang dikerjakan oleh Nabi Khidir? Datang ke satu kampung. Kampungnya ini kampung bakhil, koret, kopet, pedit, merege hese, cap jahe, buntut kasiran, dan seterusnya. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah. Mereka datang ke satu kampung. Mata kuliah yang ketiga. Istata'ama ahlaha. Musa dan Khidir itu minta makan. Istat'am artinya minta makan. Punten, dibuka. Angga, sahanya Pak? Abdi teh orang tebih, jalmi tebih di ditu di seberang ka kaleresan. Mohon aya prayogi naon? Punten manawi gaduh tuangeun punya makanan sedikit atau minuman. Oh, punten. Bapak tuh saya serat nanti Pak RT. Mun ayeuna gitu. Minta makan. Musa dan Khidir diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, istam'am, minta makan. Sejujur-jujurnya orang yang minta sesuatu adalah orang yang minta makan. Kalau orang minta uang, wallahu a'lam bishawab, bisa jujur, bisa juga jujur. Duka, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sudah urusan, Pak punten nyungkeun sangu, abdi lapar teu acan tuang, insyaallah itu jujur. Kenapa? Nabi Ulul Azmi dengan Nabi Khidir istam'am. Kenapa mereka minta makan? Karena bekalnya kan tadi. Bekalnya tadi sudah habis, bekalnya hilang, istam'am. Sekarang mereka berdua minta makan. Jadi sejujur-jujurnya orang yang minta-minta itu orang yang minta makan.
Sekedar minta makan. Apa kata penduduk kaum ini? Istata'ama ahlaha fa'abau ayyudhayyifuhuma. Maka mereka menolak untuk menerima tamu. Perhatikan, Allah tidak mengatakan fa'abau ayyut'imuhuma. Allah nggak bilang begitu. Apa artinya kalau fa'abau ayyut'imuhuma? Mereka menolak untuk memberi makan. Mereka bukan sekedar menolak untuk memberi makan, mereka menolak untuk menghormati tamu. Dhaifun artinya tamu. Fa'abau ayyudhayyifuhuma, sekedar untuk menghormati tamu, mempersilahkan duduk saja mereka enggak mau. Pak, boleh minta makan, boleh minta air minum sedikit. Oh mohon maaf enggak ada, kebluk, sepantoh. Oh mungkin hanya orang ini saja yang kopet-koret bakhil. Pintu yang kedua. Punten, mangga siapa? Oh saha? Punten, musafir. Oh aya naon? Boleh minta makan? Oh punten, nggak ada, kebluk, tutup. Dipersilahkan masuk untuk duduk istirahat saja nggak ada. Fa'abau an yutayyifuhuma. 2, 3, 4, 5 rumah, 6 rumah, semuanya menolak. Nabi Musa sudah siap dong. Anu bageur wae dirusak parahuna. Anak kecil saja dibunuh, komo ieu kampung kopet diduruk sigana. Sudah siap sekarang. Tiba-tiba melihat ada rumah, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Tiba-tiba melihat ada satu rumah, ya kopet, bakhil. Ada satu rumah yang hampir roboh. Nabi Khidir datang, Nabi Khidir kemudian memperbaiki rumah yang hampir roboh. Nabi Musa komentar. Nabi Musa bertanya. Karena Nabi Musa mempersiapkan diri yang terburuk. Yang buruk. Ini gak disangka-sangka. Kenapa kampung kopet justru dibaiki? Kenapa orang baik justru diburuki? Polanya Nabi Khidir ketika mendidik itu bikin surprise. Sehingga Nabi Musa nanya lagi. Kata Nabi Musa, "Lau syi'ta latakhadta 'alaihi ajra." Kampung kopet siga kieu mah teu kudu dibageuran. Kita cari saja siapa pemilik rumah ini. Nanti kita minta uang ganti lah. Lau syi'ta latakhadta 'alaihi ajran. Kita minta balasan. Mereka enggak mau ngasih kita makan, mereka enggak mau menjamu, menerima kita sebagai tamu. Kita cari sajalah pemilik rumah ini. Rumahnya sudah kita renovasi, nanti kita lumayanlah buat uang makan. Kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antara kita berdua. Kata anak muda, lo, gue, hadza firaqu baini wa bainika, bahasa Al-Qur'annya. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan ceritakan kenapa apa yang tidak bisa engkau sabari. Rahman dan Rahim kita akan lihat sekarang. Yang pertama, amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun perahu tadi itu milik orang miskin yang bekerja di laut. Kata Nabi Musa, ternyata mereka miskin. Kenapa atuh sudah miskin, baik, malah dirusak? Ya Allah, sudah miskin kasihan. Kenapa sudah miskin kemudian sudah baik malah dirusak perahunya? Tega-tega teuing atuh. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Musa, perahu itu memang milik orang miskin. Dan orang miskin itu dia baik. Tapi Musa, di belakang mereka itu ada raja yang bakal merampas semua perahu bagus kalau lewat di depannya. Musa, kalau perahu tadi saya nggak kasih cacat, perahu tadi bakal dirampas raja.
Lebih baik cacat sedikit tapi nggak dirampas daripada mulus tapi dirampas. Bayangkan kalau tidak dikasih cacat, lewat perahunya kelihatan sama raja, pengawal apa, tutup perahu bagus, ambil. Dirampas, mungkin si pemilik perahu tadi berantem, berontak, melawan, mungkin pengawalnya juga langsung mengeksekusi, kamu nggak boleh melawan, ini diminta sama raja. Matilah si nelayannya, perahunya dirampas, keluarganya jadi kehilangan pencari nafkah, anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Tapi karena rusak sedikit, perahunya utuh, mereka masih bisa mencari nafkah, masih bisa berlayar, keluarganya masih punya pencari nafkah, istrinya masih punya suami, anaknya masih punya bapak. Gara-gara satu musibah, Allah hindarkan dari musibah yang lebih besar. Oh, itulah bentuk rahmat. Sayang Allah itu kadang dengan memberi sedikit musibah untuk menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Kadang dikasih justru bukan disayang, kadang gak dikasih justru tanda sayang. Sony Setiawan, ada yang kenal nama ini? Satu-satunya penumpang Lion Air yang kemarin selamat. Oh, calon penumpang, bukan. Calon penumpang, orang Bandung berangkat ke Jakarta, macet. Jakarta Cikampek macet parah. Sampai ke airport, gate sudah ditutup, pesawat sudah take off, tiket hangus. Musibah bukan? Musibah. Kesel tidak? Kuku lutut semua? Suudon semua? Gara-gara macet jadi gue. Awalnya pesawat take off 13 menit, 1 jam berikutnya hilang, 13 menit hilang kontak, beberapa jam berikutnya kemudian ada kabar, ada informasi. Pemirsa, informasi pertama, sekilas info. Kami informasikan telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Oh, berita pertama lalu lintas. Dari Jakarta Cikampek kami informasikan berdasarkan informasi yang kami himpun, dapat kami laporkan bahwa sudah terjadi, kami dapatkan data 1 orang meninggal di tempat, 2 luka berat, 3 luka ringan, 4 sehat, 5 sempurna. Berita yang kedua, pemirsa, Lion Air JT610 dari Jakarta tujuan Pangkal Pinang ini hilang kontak, celaka. JT610, alhamdulillah, untung ayam macet. Allah ngasih musibah karena Allah ingin menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Kadang bentuk sayang Allah itu dengan ngasih musibah. Kenapa tiket saya harus hangus ya Allah? Oh, ternyata lebih baik tiket hangus daripada badan yang hangus. Ada orang berdiri di pinggir jalan. Ini videonya pernah viral. Ini pohon, dia berdiri di sini di pinggir jalan, ini jalanan. Kakinya digigit semut, kehel ditincakan siram nanti, nah ganggu. Akhirnya orang ini pindah, cuk, pindah ke tempat yang agak jauh. Nggak lama ada mobil nyelonong, nabrak persis di tempat tadi dia berdiri. Apa hikmahnya? Kalau bukan digigit semut, dia bakal digigit mobil. Lebih baik mana, digigit siram atau digigit mobil? Sakit memang digigit semut, tapi sakit ini lebih baik daripada sakit yang lebih besar. Disitulah rahmat Allah. Ternyata sayang Allah itu kadang berupa rasa sakit. Sakit yang kecil untuk menghindarkan dari sakit yang lebih besar. Saya lupa pernah cerita nggak? Ada raja yang punya asisten. Dongeng. Asisten ini setiap ada peristiwa selalu bilang la'allahu khair. Mudah-mudahan ada baiknya. Pernah ya? Nah, ya itulah. Yang belum pernah tahu silakan tanya ke yang sudah tahu. Yang tangannya buntung itu ya. La'allahu khair. Jadi ternyata musibah sedikit karena Allah ingin menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Sama peristiwa yang kedua juga sama Musa. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Orang yang kedua, anak kecil tadi yang mati, itu orang tua yang beriman.
Orang tuanya beriman, kenapa anaknya dibunuh? Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang miskin baik, kena musibah. Orang tua soleh, anaknya sakit-sakitan dan mati. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kenapa anak ini harus mati? Allah Maha tahu masa depan anak ini, wahai Musa. Anak ini kalau hidup sampai dewasa, anak ini bakal tughyan wa kufra. Anak ini bakal jadi penjahat dan kafir. Nyesel orang tua sudah melahirkan, membesarkan anak, kalau besar dia jadi penjahat dan kafir. Lebih baik dia meninggal sebelum dewasa, menunggu di surga, daripada hidup di dunia tapi kafir dan jadi durjana. Sedih memang anaknya meninggal, tapi itu jauh lebih baik daripada musibah yang lebih besar. Disitulah letak rahmatnya. Jadi kalau sekilas penampakan rahmat itu seperti keras, tapi disitulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kisah tentang dinding Musa. Anda tidak tahu, wahai Musa, dinding itu bukan milik orang-orang yang sama. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Musa, rumah itu milik anak yatim yang tinggal di pusat kota. Nggak ada orangnya, karena pemiliknya di pusat kota. Dan pemiliknya anak yatim. Oh, pemiliknya anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Musa, di bawah rumah ini, di bawah rumah yang tadi kita perbaiki, itu ada harta yang banyak, dan orang tua mereka adalah orang tua yang soleh. Artinya kesolehan orang tua itu ternyata berdampak kepada kesejahteraan keluarga dan anak. Walaupun anaknya itu yatim, walaupun bapaknya sudah meninggal, tapi ternyata hartanya dijaga oleh Allah, meskipun tertimbun di dalam tanah. Yang membetulkan rumahnya itu Nabi langsung, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sehingga kata Nabi Khidir di akhir pertemuan, hadza ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Musa, inilah penjelasan peristiwa yang engkau tadi tidak bisa bersabar menghadapinya. Ternyata memahami sayangnya Allah itu butuh kesabaran. Kenapa ya Allah saya tadi ditimpa musibah begini? Kenapa ya Allah begini? Kenapa ya Allah begitu? Sabar. Susah, sulit, tapi butuh waktu untuk kita mengetahui, oh ternyata betul. Allah Subhanahu wa ta'ala cara menyayanginya itu kadang dengan tidak memberi. Rahman belum tentu Rahim, Rahim juga belum tentu Rahman. Orang yang disayang belum tentu dikasih, orang yang dikasih juga belum tentu disayang. Insya Allah di pertemuan berikutnya, kalau ada kesempatan, kalau ada umur, kita akan cerita. Mudah-mudahan kita ini dikasih dan disayang. Kalau tadi disayang meskipun tidak dikasih, nanti kita akan cerita ada yang dikasih tapi tidak disayang. Nanti insya Allah kita akan cerita ada yang dikasih dan disayang. Insya Allah. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kita pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.